công nặng. Today, balik lagi di Pasifista. Kali ini kita akan merangkum film asal Taiwan bertema gangster yang menceritakan tentang perjuangan, kesetiaan, dan kerasnya kehidupan anggota triad. Jadi triad itu komunitas gangster di Cina, ya seperti gangster biasa, tapi di Asia kan orang-orangnya lebih family oriented, itu lebih menghormati orang tua, persaudaraan. Oke, langsung aja kita jam ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan 5 orang anggota geng berjuang, gengnya namanya Berjuang, yang sedang menagih hutang kepada seorang pemuda. Namun pemuda tersebut tidak mau membayar dan ketika mereka akan pergi, tiba-tiba mereka diserang oleh geng dari pemuda tersebut sehingga terjadi perkelahian. Gak lama polisi pun datang dan mengepung mereka, yang akhirnya berhasil menangkap salah satu anggota geng berjuang yang bernama Asyong, yang mengorbankan dirinya demi teman-temannya. Lalu scene berpindah di sebuah pemakaman salah seorang ketua geng yang lain. Di sana terlihat Bo Xiong yang merupakan ketua dari geng berjuang yang sedang melayat dan bertemu dengan Michael yang merupakan anak dari ketua geng yang meninggal tersebut untuk mengungkapkan duka cita. Saat Michael berada di ruang duka, seseorang yang merupakan tangan kanan ayahnya datang menghampirinya dan menyuruh Michael kembali ke Amerika. Orang itu berencana menggantikan posisi ayah Michael, namun Michael mempunyai rencana lain dan kemudian menusuknya hingga tewas. Lalu di sisi geng berjuang, Ching Feng, salah satu anggota geng berjuang yang terkuat, membawa puluhan anak buahnya untuk mengepung markas gangster lain dan bernegosiasi untuk memperluas wilayahnya. 3 tahun setelah berada di balik jeruji besi, hari di mana Asyong akhirnya bebas, kepulangannya disambut hangat oleh orang-orang, terutama Ahua, satu dari 5 anggota geng berjuang yang sekarang menekuni bisnis berjualan di pasar. Dia adalah teman terdekat Asyong yang dari awal memang ikut geng berjuang karena Asyong. Jadi semenjak Asyong di penjara, dia tidak lagi bergelut di dunia gangster dan balik jualan di pasar. Setelah reuniannya, sampailah Asyong di rumah dan bertemu dengan neneknya. Diperlihatkan kalau sang nenek sangat berharap agar Asyong bisa menjadi anak yang soleh dan kembali ke jalan yang lurus. Malam harinya saat geng berjuang berkumpul merayakan kebebasan Asyong, Bo Xiong mengatakan bahwa mulai sekarang Asyong dipercaya untuk mengurus bisnisnya di daerah itu. Ching Feng yang merupakan kandidat terkuat sebagai penerus Bo Xiong juga menyetujui hal tersebut. Di sisi lain, Michael yang menggantikan ayahnya sebagai penerus bos gangster sebelah, mencoba melebarkan bisnisnya dengan menyogok seseorang. Namun, orang tersebut mengatakan bahwa apapun yang Michael kehendaki tidak akan semudah yang dia pikirkan, yang mengartikan bahwa setiap geng mempunyai prinsip sendiri-sendiri dan uang tidak menjamin bahwa semua akan berjalan mulus. Di sisi lain, terlihat seorang pedagang bernama Paman Gambler yang baru saja mendapat tamparan karena menggoda seorang wanita. Karena wanita itu pergi begitu saja, kemudian dia menyuruh Asyong mengembalikan bunga yang ditinggalkan oleh wanita tersebut. Ketika keluar, Asyong bertemu dengan temannya yang bernama Lily yang merupakan kembang desa di geng berjuang yang juga putri dari Paman Gambler. Lalu, tiba-tiba ada razia PPKM. So Asyong segera membantu mendorong gerobak milik nenek-nenek di sebelahnya. Namun setelah lolos dari razia, dia dicegat oleh beberapa orang dari gangster lain yang meminta upeti. Tidak ingin ribut karena sedang membantu nenek-nenek, Asyong pun akhirnya membayarnya. Malam harinya ketika Asyong dan teman-temannya sedang makan malam di rumah neneknya, tiba-tiba mereka mendapat kabar bahwa wilayah mereka sedang diserang oleh geng lain. Mereka pun bergegas menuju ke lokasi untuk membantu. Namun, Asyong tidak diperbolehkan ikut karena masih berstatus bebas bersyarat. Mereka yang sampai di lokasi memutuskan untuk mundur karena kalah jumlah. Namun, keesokan harinya,
Ching Feng datang lagi dengan massa yang lebih banyak untuk memberi pelajaran kepada geng yang membuat onar semalam. Gonglang. Sementara itu, Axiong yang ditugaskan untuk menjaga pasar juga kedatangan beberapa orang gangster amatir yang meminta uang keamanan. Dan diperlihatkan dengan mudah, Axiong sendirian berhasil mengatasi mereka semua. Kembali ke rumah, sang nenek yang melihat tangan Axiong yang terluka meminta agar Axiong berhenti menjadi gangster dan beralih profesi menjadi Satpol PP. Saya Satpol. Saya siapa? Lalu di sebuah gedung, terlihat Michael yang sedang memprovokasi dan membujuk Ching Feng agar mau bersekutu dengannya. Singkat cerita, Michael melakukan pertemuan dengan Bos Yong untuk membicarakan rencananya dalam mengembangkan bisnisnya dengan mengajak Bos Yong bersekutu. Namun karena Michael tidak sopan dalam mengutarakan aspirasinya, keadaan pun menjadi panas dan terjadi ketegangan. Lalu Michael pun memutuskan untuk pergi. Lalu scene beralih ke paman gambler yang sedang menemui Lily untuk meminta uang setelah kalah judi, dan tentu saja hal itu membuat Lily marah, yang menunjukkan kalau paman gambler mempunyai masalah dengan dunia perjudian dan finansial. Lalu di sini Ching Feng datang dan menanyakan apa yang terjadi. Paman gambler beralasan bahwa dia sedang butuh uang untuk modal bisnis dendeng. Tanpa pikir panjang, Ching Feng lalu memberinya dengan harapan bahwa dia akan segera berhenti berjudi. Malam harinya ketika Bos Yong sedang melakukan rapat dengan bos-bos lain untuk mempertimbangkan tawaran Michael, ada dua orang bermotor yang mencoba menembak mereka dan alhamdulillah tidak ada yang kena. Mencurigai itu adalah perbuatan Michael, Bos Yong menyuruh Ching Feng dan yang lainnya untuk mencari Michael. Namun lagi-lagi Axiong dilarang untuk ikut operasi tersebut. Singkat cerita, mereka pun menunggu di basement sebuah gedung, sementara Michael sedang tanam-tanam ubi di sebuah kafe di gedung tersebut. Tak lama kemudian saat Michael keluar dan berjalan menuju mobil, geng berjuang langsung menyergap Michael. Namun Michael mengeluarkan pistol dan menodong Ching Feng. Namun, tiba-tiba muncul Axiong yang entah dari mana gantian menodong Michael dengan golok. Lalu di sini Ching Feng menembak kaki anak buah Michael sebagai peringatan untuknya. Setelah kejadian itu di markas, Bos Yong mengatakan kepada istrinya bahwa dia akan resign sebagai ketua dan akan mewariskan jabatannya kepada Axiong. Namun ternyata percakapan itu terdengar oleh Kai, salah satu dari 5 anggota geng berjuang, dan dia pun melaporkan info tersebut kepada Ching Feng yang mana membuat Ching Feng jadi kurang nyaman. Sementara itu, di tengah perjalanan, Ching Feng dihentikan oleh Michael yang sekali lagi membujuknya agar bersekutu dengannya dan menjadi ketua geng berjuang. Namun di sini ditunjukkan pendirian teguh dan loyalitas Ching Feng yang walaupun dia mengetahui posisinya sebagai calon ketua akan digantikan oleh Axiong, dia tetap menolak tawaran Michael. Sesampainya di markas, Ching Feng melihat Kai yang sedang dihukum setelah ketahuan memakai obat-obatan terlarang. Namun Ching Feng tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya. Sementara itu, Ahua, teman dekat Axiong yang sedang keluar cari udara segar, tiba-tiba diculik oleh anak buah Michael dan dipukuli di dalam karung. Lalu Ahua dikembalikan ke markas geng berjuang dalam keadaan sekarat. Axiong yang mengetahui temannya diperlakukan seperti itu tentu saja merasa sangat terpukul dan berniat untuk membalas dendam kepada Michael. Scene lalu berganti ke paman gambler yang sedang frustasi setelah kalah bermain judi. Di sini dia masuk ke sebuah mobil yang ternyata paman gambler mempunyai hutang kepada Michael. Namun saat ini Michael tidak berniat menagih hutang tersebut. Dia justru memberinya uang lebih dengan syarat paman gambler harus menghabisi Ching Feng. Beberapa saat kemudian, paman gambler menelpon Ching Feng yang sedang dalam perjalanan menuju markas bersama Bos Yong. Lalu di sini Ching Feng turun dari mobil untuk menemuinya. Di sini entah intuisi seorang gangster atau gimana,
Dia sempat menelpon Asyong agar lebih berhati-hati karena dia seperti menyadari akan adanya sesuatu yang gak beres. Singkat cerita, saat Ching Feng sudah bertemu dengan paman gambler, diperlihatkan paman gambler yang berbicara tidak jelas, dan ketika Ching Feng berniat akan pergi, paman gambler mengeluarkan sebuah pistol dan menodongkannya ke Ching Feng. Namun karena masih bimbang dan tidak mempunyai cukup nyali, akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk menembak Ching Feng. Sementara itu, Asyong yang sedang mengendarai mobil bersama neneknya diserang oleh orang yang pernah bermasalah dengannya di pasar. Orang itu mencoba menembak Asyong namun malah mengenai neneknya dan membuat neneknya tewas. Ama! Di sisi lain, setelah Bosyong sampai di markas, di sini Kai menyuruh tangan kanan Bosyong untuk memarkirkan mobil karena dia ingin ke kamar mandi. Namun di dalam, Bosyong yang sedang santai membaca Tribun News tiba-tiba ditembak oleh seseorang yang ternyata itu adalah Kai. Tangan kanannya yang melihat Kai keluar dengan wajah panik pun langsung berlari ke dalam untuk memeriksa keadaan dan dia menemukan Bosyong sudah meninggal. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Ching Feng dan tangan kanan Bosyong berniat untuk balas dendam, dan di sini terlihat Asyong juga menyusul mereka. Malamnya, setelah melakukan persiapan, mereka pun mendatangi sebuah dermaga tempat Michael melakukan perayaan karena telah membuka bisnis barunya. Saat Michael sedang berpidato, Asyong langsung menembaknya di depan panggung sehingga terjadi kerusuhan. Namun ternyata tembakan Asyong tidak mengenai organ vital yang membuat Michael masih bisa melarikan diri. Di sini, di tengah baku tembak, Asyong dan Ching Feng mengejar Michael sedangkan tangan kanan Bosyong tadi mengorbankan diri untuk menahan anak buah Michael yang lain. Singkat cerita, saat Michael sudah berhasil terkejar dan mereka pun baku hantam dengan sangat sengit. Sehingga pada akhirnya Asyong mengambil pistol milik Michael yang jatuh ke sungai dan menembak kepala Michael hingga tewas. Namun Asyong dan Ching Feng juga sekarat karena mendapat luka yang cukup parah. Dan film pun selesai dengan nanggung. Udah pas banget ya film gangster Asia sama atmosfer di sini, jadi lebih real gitu, lebih bisa merasakan, nggak yang dikit-dikit dor kok dikit-dikit. Jadi kan ada rangsangannya dulu kayak naik-naik gitu, sabet-sabetan dulu, negosiasi, ancam balik ancam, baru dor. So pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan sekali-sekali mengabaikan nasihat orang tua. Nggak usah jadi gangster jika tidak ingin banyak masalah. Mending ngelamar ke rumah sakit jadi jaga parkir atau security gitu, siapa tahu kan kelihatan rajin gitu, manajernya suka sama kerjaan kita terus naik jabatan, kan lama-lama bisa jadi dokter, lumayan bisa pamer kalau ditanya calon mertua kerjaan apa, dokter pak, dokter gitu ya, langsung golden ticket. Well, segitu dulu dari saya. Salam buat keluarga di rumah. Pacar jangan digituin terus ya, dibikin sedih, maksudnya dibahagiain gitu loh, senyum-senyum kan. Alah, terima kasih udah nonton videonya. Pasifista, signing out.